Orang yang patuh pada aturan karena ngerti, itu bentuk kesadaran tertinggi loh. Syariat agama itu adalah manifestasi dari hukum keteraturan. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dame. Dan Sony. Oke, kita tuh final nih. Season finale. Season final nih. 20 Hukum Semesta. Duh, bersyukur banget. Terima kasih Mas Sony, Bang Dame, yang dari hukum ke hukumnya banyak sekali insight buat saya pribadi, dan mudah-mudahan dirasakan juga sama siapapun yang menyaksikan. Dan kita akan masuk ke puncak hukum. Yang kita akan bahas adalah hukum keteraturan. Nah, ini final gitu ya, dan pasti akan mencakup keseluruhan. Seperti biasa kita mulai dari Mas Sony. Silakan Mas. Ya, terima kasih ya, Kang Abu, Bang Dame, teman-teman semua ya. Jadi ini yang terakhir. Jadi ini merecap atau menyimpulkan semuanya. Yang sebelumnya itu 19 hukum itu sudah kita bahas satu persatu, yaitu hukum keteraturan. Keteraturan tuh intinya tuh segala sesuatu sudah diatur dengan terperinci ya. Kalau di Quran tuh surat 11 ayat 1 atau surat 16 114 gitu. Lalu tartil itu artinya juga teratur kan, 2532 gitu. Atau juga sempurna gitu, 1452 gitu. Sempurna tuh artinya ya udah sempurna gitu, aturan ini udah sempurna. Nggak ada lagi room for improvement gitu. Ya. Nggak ada lagi hal-hal yang harus disempurnakan gitu. Kesempurnaan Tuhan itu terrefleksi di dalam 20 hukumnya ini, di mana semuanya teratur, tidak ada konflik satu sama lain gitu. Hukum yang ini nggak bisa konflik sama yang ini. Itu akan saling melengkapi dan menyempurnakan gitu. Jadi di semesta ini udah diatur sedemikian rupa gitu loh. Jadi bahwa tapi kita harus tahu semuanya gitu. Kalau kita cuma tahu satu, maka kita akan merasa bahwa ini conflicting. Tapi harus tahu semuanya sehingga tahu gambaran secara menyeluruh gitu. Dan ada mungkin hukum-hukum yang kelihatannya mirip-mirip gitu. Kayak kemarin konversi dengan perubahan. Padahal nggak mirip gitu. Beda. Pertukaran dengan tabur tuai itu beda gitu. Dan satu sama lain tuh saling melengkapi gitu. Lalu yang berikutnya juga kita itu nggak bisa hanya menjalankan satu hukum dan tidak melaksanakan yang lain, gitu. Jadi artinya bahwa ya kalau kita tahu, kita akan secara belajar secara menyeluruh gitu. Nah, kalau kita lihat di kejadian-kejadian di alam semesta ini nanti di dalam proses pembahasan Al-Quran misalnya, kita bisa merefer ke salah satu hukum-hukum ini gitu. Nah, jadi misalnya satu ayat, oh ini ada hubungannya dengan hukum yang ini, yang ini, yang ini. Nanti ayat yang lain hukumnya yang ini, yang ini, yang ini. Tapi nanti ayat yang ini digabung sama ayat yang ini, terjadi keteraturan. Kalau di musik mungkin 7 chord jadi Harmony. Iya, betul. Banyak gitu ya. Padahal cuma dari 7 chord gitu misalnya. Betul. Kira-kira itu. Jadi ini merecap bahwa ini teratur kok. Nggak akan ada saling conflicting, semua saling melengkapi. Dan kalau kita bisa tahu pada saat ini kita, oh ini hukum yang ini nih gitu. Jangan jadi kadang-kadang kita salah mengambil hukum gitu ya. Itu juga bisa salah sih gitu. Jadi harus tahu, oh ini hukumnya harus yang ini, yang ini, yang ini gitu kan. Misalnya kita ketemu orang yang beda frekuensi, ya udah hukum frekuensi terjadi kok. Misalnya gini, saya ini hidupnya berkecukupan, oh ini akibat hukum tabur tuai ini. Tapi jangan diambil salah gitu bahwa saya berarti sudah menjalankan perbuatan baik sehingga saya mendapatkan hasil seperti ini, sehingga terjadi kesombongan dan sebagainya. Karena itu begitu kesombong akan turun lagi frekuensinya ke bawah. Dia akan mengattract sesuatu yang nggak bagus gitu. Itu jadi, oh tabur tuainya memang begitu, tapi ada hukum frekuensi loh. Kamu harus stay humble gitu, harus stay positif gitu. Hati-hati nih gitu, harus digabung semua gitu, loh gitu. Oke. Jadi vibrasinya juga bagus, energinya bagus dan sebagainya. Gitu.
Paradoks juga diterima gitu kan. Nah, saya mau bicara tentang paradoks juga. Paradoks itu bukan berarti konflik itu, tapi kan kemarin kita bahas satu paket Complementary. sehingga dia teratur sempurna gitu. Jadi pada kesimpulan akhirnya kebenaran itu adalah ketika sesuatu tuh diputar 360 derajat dari segala arah itu semuanya benar gitu. Nggak akan ada saling bentrokan gitu. Baru itu yang disebut sebagai keteraturan itu gitu. Kira-kira gitu. Mungkin Kan kalau nggak dilihat dari satu point of view gitu. Mungkin kalau Quran tuh tidak ada pertentangan di dalamnya kali ya. Betul. Concernnya di situ ya. Thank you Mas Sony. Bang Dame gimana nih? Final nih. Saya terima kasih Kang Abu, Mas Suri, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ngasih, ini ada beberapa catatan saya mau nanya sama Mas Sony, kenapa ini nomor 20? Karena ini merecap semuanya bahwa ini semua teratur. Iya. Gitu. Jadi ini nggak bisa hukum keteraturan dikasih nomor 17 kan? Nggak bisa. Dia mesti ibarat nama Allah itu As-Subur itu harus nomor 99 kan? Ya kan? Nggak bisa di tengah dia itu, suka nggak suka gitu. Kalau saya ngeliat gini Mas Sony mengenai hukum keteraturan ini. Ini adalah hukum yang menyambung semua, kalau boleh dikatakan pecahan-pecahan hukum itu. Dia yang mensinkronisasi. Dia yang mengorkestrakan. Ya kan? Jadi orang kalau sudah sampai pada penglihatan batin hukum keteraturan ini, dia sudah dapat wisdom. Dia sudah tidak lagi melihat penjahat itu sebagai penjahat. Karena dia sudah melihat satu orkestrasi yang utuh. Jadi kalau belum sampai kepada penyingkapan hukum keteraturan, ya belum benar-benar komplit kebijaksanaannya. Saya kok disakiti, padahal Tuhan bekerja dalam hukum keteraturan. Dia belum bisa lihat gitu. Jadi ibarat dalam orkestrator musik, yang bisa mengatur semua itu siapa? Konduktor. Jadi barang siapa yang sudah bisa melihat semua ini teratur, maka dia akan sempurna dalam memahami hukum Taurat. Ya kan? Iya. Itu dulu kan kira-kira. Jadi Dan si konduktor ini ngaturnya pakai hukum loh. Pakai hukum, bukan pakai iya. intervensi. bukan Iya. intervensi. Iya. Dia tidak like and dislike. Nggak ada. Ya, makanya keteraturan disimpan terakhir, sobur disimpan terakhir. Disimpan terakhir. Orang yang mengerti keteraturan pasti sabar. Pasti sabar. Karena sabar yang benar adalah itu. Bukan sabar yang berusaha udah sabar aja, itu kan suffering kan. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah mereka yang sudah bisa melihat hukum keteraturan dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kan kalau kita bicara keteraturan ini kan secara keniscayaan. Keniscayaan ini tertutup oleh konsep Mas Sony. Knowledge lah, pengetahuan lah. Berarti kan sekarang kita beyond daripada konsep, beyond daripada program untuk menuju kepada si hukum kesemestaan ini. Untuk kita latihan lah. Practical way-nya sih Mas Sony, gimana sih nerima? Kan ini kan penerimaan kan. Nerima bahwa ini adalah keteraturan gitu. Berarti kan kadang-kadang harus beyond logic gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Nah, di mana kekuatan akal dan kekuatan logik itu kan kuat banget gitu. Gimana Mas Sony? Itu tadi kekuatan akal itu kan tergantung dari sudut pandang, ya kan? Nah, sudut pandang kita. Kalau kita udah tahu ada 19 hukum plus 1 yang ini, itu semua dari sudut pandang ilahi kan, sudut pandang semesta atau Tuhan gitu. Jadi kita harus melihatnya dari keseluruhan hukum ini gitu berjalan. Ya, kita itu kan kadang-kadang punya satu judgement atau kesimpulan karena belum selesai ceritanya gitu misalnya. Hukum repetisinya belum jalan. Jadi udah cepat-cepat mengambil kesimpulan gitu. Dari suatu snapshot aja kita langsung ambil kesimpulan dia ini jahat. Padahal belum tahu malamnya jangan-jangan dia berbuat baik gitu ya. Misalnya sebagai contoh. Jadi jangan mengambil dari persepsi gitu. Tapi ambillah dari secara keseluruhan ini gitu loh. Secara keseluruhan dari hukum 20 ini yang berjalan gitu. Dan itu semua pasti teratur gitu. Nah, kalau kita percaya kepada Allah gitu ya,
ini pasti udah diatur nih gitu. Kalimat Dan percaya kepada Allah itu kan berarti percaya kepada hukum ini Hukum, kan? iya kan? Karena Allah nggak ngurusin kita satu-satu kan. That's it. Allah ngurusnya lewat hukumnya ini gitu. Nanti misalnya, rezeki itu udah diatur kok gitu. Tenang kan hidupnya gitu loh. Udah diatur, kita berbuat baik aja gitu. Nanti juga pasti hukum tabur tua itu berjalan kok, kan teratur. Ini udah diatur nih sama Tuhan gitu. Nggak usah ikut-ikut ngatur gitu waktunya kapan, tempatnya kejadiannya di mana, terus udah gitu harus seperti apa. Selama kita jalanin hukum ini, pasti Tuhan ngatur gitu. Udah diatur dengan seindah-indahnya gitu. Dan semua yang berhubungan dengan Tuhan itu kan pada titik akhirnya kita tahu bahwa itu dianugerahkan, bukan diupayakan gitu ya. Maksudnya meskipun kita berusaha, frekuensi segala macam, ujung-ujungnya kan ini udah akan dianugerahkan sesuai dengan hukum itu sendiri gitu kan. Jadi udahlah, semua udah diatur Tuhan kok dan teratur gitu. Nggak usah ikut campur gitu loh dalam pengaturan ini gitu loh. Sebagai contoh misalnya kemarin ngobrol sama ada temen nanya, lalu kalau ini ada hukum repetisi, saya meninggal dan belum kembali Tuhan, saya akan lahir di mana? Itu ngapain kita ikut campur gitu. Udah diatur dengan seindah-indahnya gitu loh. Di surat 56 ayat 60-61, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang kamu nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Ya udah. Percayalah dengan yang maha mengatur ini. Kan Rob ini. Ya apa namanya, level power percayanya tuh bukan hanya dalam bentuk dogma gitu Mas Andi. Yang aku rasain ya. Bahwa percaya di sini artinya adalah there is a rule, ada hukum. Dan ini pasti terjadi. Pasti ya. Gitu. Percayanya tuh bukan abstrak gitu. Bukan karena sekedar bukan sekedar ya udah percaya gitu dengan dogmatis ya. Tapi karena paham gitu. Karena paham. That's it. Thank you. Bang Damai gimana? Ya, ini pertanyaan bagus nih Kang, supaya jadi bentuk praktek dalam kehidupan. Kalau tadi sudah kita bahas hukum keteraturan ini sebagai komplementari ya, yang mensinkronkan ujung dari semua hukum ini, dia adalah konduktor dari semuanya. Maka pengejawantahannya dalam kehidupan itu menurut saya itu adalah syariat. Tapi bukan lagi dalam pengertian dogma saja. Iya. Syariat agama itu adalah manifestasi dari hukum keteraturan. Oke. Ya, satu. Oke. Terus kalau dia turun dalam bentuk, misalnya kalau di Athena, wah begitu jiwa-jiwa itu gak teratur, ada demokrasi, muncul trias politika kan. Sebagai wisdom yang didapat para politikus. Ya seperti misalnya Plato kan dia bikin trias politika. Harus ada nih eksekutif, legislatif, judikatif. Dan dipatuhi gitu. Nah dalam konteks kita sekarang itu ada Pancasila, ada dan seterusnya turunannya gitu. Nah di sini saya melihat ini kan. Orang yang patuh pada aturan karena ngerti, itu bentuk kesadaran tertinggi loh. Tapi kalau dia patuh karena nggak ngerti, itu mudah. Ya, itu mudah. Dan nggak menikmati itu. Tapi karena dia tahu ada orkestrator di sini, dan saya bisa lihat, saya sebagai manusia yang sudah tahu misalnya, saya taat pada syariat itu. Tapi syariatnya sudah dilihat dari hukum Taurat kan. Jadi ini sejalan dengan kenapa Nabi bilang, dia tahu semuanya, aku Abdullah, hamba Allah. Atau si Abdul Qadir Jalani sebagai figur spiritual, itu kan ketika awal-awal orang hakikat kan tidak mau bersyariat. Tapi di level tertentu, karena dia udah paham ada yang mengatur, dia menjadi hamba yang taat aturan. Saya mau mengatakan itu, nggak tahu dapat itu Mas Suni. Jadi karena Abu sudah tahu semuanya dan bebas ngapain aja, akhirnya kan jadi ini yang teratur Mas. Iya kan? Iya. Kita udah gunakan kebebasan kita, makan seenaknya apa segala macam. Terus wah kalau saya makan seenaknya begini ada bablas jadi penyakit. Akhirnya lama-lama sekarang teratur banget hidupnya. Itu justru yang udah ngerti. Jadi praktek langsung dari kesadaran terhadap hukum keteraturan ini adalah menjadi hamba yang taat aturan.
Tapi beda dengan orang yang nggak sadar ya. Iya. Kayak tadi sama-sama event, yang satu melihat sekedar kejadian, yang satu dilihat sebagai beautiful moment. Sama-sama taat, tapi yang satu sadar. Karena kita udah agak berani lebablas babak bebas gitu ya. Tapi kita nggak bisa keluar dari hukum Taurat kan. Iya. Akhirnya apa? Oh kalau begini akibat, kalau begini akibat. Wah dipelajari sampai 19 hukum. Akhirnya apa? Dia menjadi hamba yang taat aturan. Tapi sudah sadar. Iya. Jadi nah itu saya jadi memahami sekarang. Oh syariat itu adalah diturunkan Tuhan kepada manusia agar manusia menjalani hukum Taurat. Makanya nanti kalau kita bongkar syariat itu, ya bukan syariat yang dipahami secara dangkal ya. Justru kita menemukan hukum Taurat di situ masuk. Terus gimana dong manifestasi hukum Taurat ini dalam kehidupan? Setiap zaman ada syariatnya sendiri. Ini hukum Taurat di zaman ini loh. Ini hukum Taurat di zaman ini loh. Ya. Ini hukum Taurat di zaman ini loh. Saya berpendapat secara pribadi. Ini ada hukum Taurat manifest dalam konstitusi Indonesia loh. Namanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian keluar dari aturan itu, habis kalian. Berantakan aja. Karena nggak semua orang bisa melihat hukum Taurat ini. Betul. Harus ada figur, harus ada konstitusi yang nampak. Makanya jadi mulai paham mas ini. Hukum Taurat manifest dalam bentuk secara khas. Salah satunya Ten Commandment. Hukum Taurat manifest dalam bentuk syariatnya Muhammad. Hukum Taurat manifest menjadi syariatnya ya wali-wali di Jawa. Hukum Taurat manifest dalam aturan hidupnya Kang Abu. Sesuai dengan hukum hukum ukuran kan? Kan masing-masing kita kan sedang menemukan ukurannya kita masing-masing dalam menjalani hidup. Hidup kita ini kan kita ingin mempelajari aturan hidup kita. Ketika aturan hidup yang kita jalani ini sejalan dengan hukum Taurat dilihat orang, gue ikut ya cara Bang Dame, gue ikut ya cara Mas Sony, tapi ada yang lain yang nggak cocok, ya nggak apa-apa juga. Dan itu temporer. Ya. Jadi hukum Taurat itu manifest dalam bentuk peraturan, namanya syariat. Oke. Bang. Saya melihat gitu, Mas. Saya boleh agak lebih diving lagi ya. Ya. Jadi gini, Kang Abu, Bang Dame. Di dalam istilah bahasa Inggris itu ada istilah rule of law. Jadi ada rule, ada law, ya kan? Law itu artinya hukum, gitu. Rule itu peraturan. Kok beda nih gitu? Jadi peraturan karena ada keteraturan supaya kita teratur gitu, ya kan? Tapi ini ada law gitu, yaitu hukum. Apa itu rule of law? Jadi kalau sekedar law itu adalah suatu hukum, tapi kalau udah menjadi aturan, peraturan, berarti ada orang yang melaksanakan, ada makhluk yang melaksanakan itu gitu. Eksekutornya. Ya, sehingga si aturan, si hukum itu menjadi aturan gitu. Sehingga makhluk-makhluk ini jadi teratur gitu kan. Jadilah ini hukum 20, ke-20 namanya hukum keteraturan. Ada hukumnya, ada pelaku-pelakunya yang menjalankan ini dan teratur gitu. Kalau ada hukumnya nggak ada yang melaksanakan, ini hanya sekedar law gitu. Oke, nggak ada rule-nya. Ada rule dari law menjadi rule, dari hukum menjadi aturan karena ada yang melaksanakan sehingga terjadilah keteraturan itu gitu ya. Mas sorry ini menarik Mas, ini dapat banget ngomongin Mas Sony gitu. Maaf motong karena jadi ingat makna dari agama itu sendiri gitu Mas Sony. Itu kan tidak. Agama itu kan teratur. Maksudnya membuat sesuatu yang keteraturan gitu. Dalam konteks di mana baru ngeh bahwa artinya every religion kan to bind juga gitu ya. To bind akhirnya ujungnya ke sini juga gitu. Artinya apa sih artinya agama? Agama adalah jembatan menuju kepada keteraturan, menuju kepada 20 hukum ini gitu. Dalam artian disebutlah agama supaya dalam konteks bahwa semuanya dalam keteraturan gitu. Tadi dapat itu aja sih. Betul. Boleh lanjut Mas Sony. Lanjut ya. Nah, jadi kalau rule of law itu adalah law yang membuat itu jadi rule dan membuat kehidupan alam semesta ini teratur, maka
Tuhan itu menundukkan makhluk-makhluk ini untuk mengikuti, tunduk kepada aturan-aturan ini gitu, ya kan? Nah, makanya disebut Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya bukan tunggal Allah gitu, tapi satu kesatuan gitu antara Allah, hukumnya, dan semua yang mengikuti hukum-hukum itu tuh ahad gitu, satu gitu, satu kesatuan yang teratur gitu. Allahu Somad, semua makhluk-makhluk ini bergantung kepada hukum-hukum ini gitu. Tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak setara dengan apapun juga kan gitu. Nah, masalahnya adalah ada oknum-oknum di dalam alam semesta ini yang nggak ngikutin aturan ini gitu. Jadilah kita nggak teratur gitu loh. Padahal harusnya kalau ini semua menjadi rule of law, semua hidup kita tuh teratur gak sih? Makanya di surat 3:83, semua yang di langit dan di bumi itu aslama wajahu gitu, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah gitu. Aslam Kecuali manusia gitu. Yang akhirnya hidupnya pada nggak teratur ini. Artinya kalau kita memperlakukan 20 hukum Taurat ini menjadi rule yang mengatur hidup kita, pasti hidup kita jadi teratur gitu. Penuh keteraturan gitu. Sesuai dengan track yang Tuhan mau gitu, kira-kira gitu. Nah, dan sebaliknya, kalau seandainya kita nggak hanya sekedar menjadikan ini sebagai law, bukan menjadi rule of law, ya ini hanya sekedar hukum yang mungkin kita lihat-lihat aja atau kita jalaninnya dengan tidak sadar. Tapi tetap berlaku buat kita gitu. Mau nggak mau. Iya, tapi jadinya hidup kita nggak teratur gitu. Iya. Kira-kira gitu. Gimana Bang Dame? Hampir lupa tadi yang dibilang Mas Son itu. Jadi pada waktu kita sudah memahami hukum ini, terus dia menampil untuk jadi eksekusi kan. Ada pelaku, itulah aturan kan gitu kan. Aturan yang berlaku di sebuah tempat, masa, dan komunitas gitu. Justru kepatuhan kita pada aturan itulah bentuk pengabdian. Aslam. Suka atau tidak. Kalaupun tadi Mas Sony bilang, si manusia ini dikasih free will, dia jadi tidak teratur. Satu sisi kita bilang dia tidak teratur. Tapi dalam hukum paradok, dia kan bagian dari pelaku dari paradoks. Iya. Itu lebih. Iya kan, itu ini lagi. Jadi dari sudut pandang ini, wah ini manusia ini nggak teratur tuh. Tapi dalam konteks, kan hukum paradok harus ada perlawanan. Nah, makanya hukum keteraturan ini itu mensinkronisasi semua yang tampak tidak teratur tadi. Tampak tidak teratur, tampak keluar jalur. Kita ini kan sebetulnya tampak tersesat. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar tersesat. Bagaimana mau tersesat? Tidak ada yang tempat yang tidak diliputi oleh Tuhan. Jadi ketersesatan itu ya hukum relatif. Relatif tersesat itu. Jadi kan ada hukum paradok tadi kan mau nggak mau ada Musa mesti ada Fir'aunnya. Fir'aun itu dipandang dari satu sisi melanggar aturan, tidak patuh pada Tuhan. Tapi ketidakpatuhan dia pada Tuhan mengikuti aturan juga dia itu sebagai hukum paradok. Kan iblis itu kan misalnya nih Adam nikmatin semua yang ada di surga kecuali yang satu itu rules. Iya kan? Itu peraturan kan gitu. Semua nikmatin kecuali itu jangan. Adam kan karena dia punya free will, dia langgar. Terus di satu sisi dia melanggar aturan sehingga jadi dia terjatuh dari surga. Tapi di sisi lain dalam gambar besar, melanggarnya Adam itu bagian dari aturan juga. Orkestranya secara keseluruhan. Gitu. Jadi kembali lagi saya ke statement awal tadi yang saya rasakan dari penjelasan Mas Sony adalah justru kalian tidak melihat teratur
hukum keteraturan melihatnya teratur gitu. Itu saya pikir kita tinggalkan buat pemirsa mikir aja. Iya. Nggak usah disimpulkan. The stage is yours gitu. Supaya direnungkan, supaya menjadi sebuah bahan kontemplasi. By the way, terima kasih Mas Sony, Bang Dame. 20 journey ini 20 journey yang sangat dalam, dan saya rasa kembali bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita kontemplasikan ulang-ulang, sadari lagi, rasapi lagi, dan yang paling terpenting adalah membawa kita menuju kepada state kesadaran bahwa kita menyadari dalam keteraturan. Tadi mungkin ini kesimpulannya, bahwa ketika kita melihat segala sesuatu tertampak teracak gitu ya, tapi di balik itu semua kita akan melihat bahwa hidup ini adalah keteracakan yang teratur. Maka saya mau menutup di satu ayat Al-Quran di surat 67 ayat 2, dan ini mungkin akan jadi bahan kontemplasi kita sama-sama. Ini 2 dan 3, saya langsung ketiganya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah sesuatu yang tidak seimbang? Artinya ketika kita melihat ada ketidakadilan, ketidakaturan apapun, penting yang kita lakukan adalah melihat berulang-ulang. Maka semakin kita melihat berulang-ulang, kita akan melihat keteracakan yang teratur. Terima kasih.